Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dari 11 OTKP 2 akan mereview tentang materi OTK keuangan. Materi yang pertama yaitu ruang lingkup dana kas kecil. Dana kas kecil adalah pembentukan kas yang akan digunakan untuk pengeluaran yang tidak bisa menggunakan cek. Tujuan dana kas kecil ada dua. Yang pertama yaitu pengawasan terhadap keluar masuknya uang, dan yang kedua yaitu mempermudah transaksi keuangan yang tidak bisa menggunakan cek. Sistem dalam dana kas kecil ada dua. Sistem yang pertama yaitu sistem tetap atau imperest fund system, dan yang kedua adalah sistem tidak tetap atau fluctuation fund system. Lalu ada beberapa dokumen yang digunakan dalam pengelolaan dana kas kecil. Di antaranya adalah kwitansi, cek, faktur, nota, bilet giro, formulir pengajuan dana kas kecil, bukti penerimaan, dan bukti pengeluaran. Prosedur dana kas kecil diantaranya adalah 1. Pengeluaran SK oleh pimpinan, 2. Pengisian cek oleh bendahara, dan yang terakhir adalah pencairan cek dan penyimpanan uang oleh pemegang kas atau sekretaris. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang pengelolaan harian kas kecil. Di sini ada pembentukan dana kas kecil menggunakan prosedur. Yang pertama yaitu menaksir jumlah pengeluaran, lalu mengeluarkan cek dan SK atau surat keputusan yang sudah dipersetujui oleh bagian kepala keuangan, dan selanjutnya menyerahkan cek ke kasir, dan yang terakhir mengarsipkan cek sebagai bukti petty cash atau dana kas kecil. Selanjutnya ada bagian yang terlibat dalam pembentukan dana kas kecil. Bagian yang terlibat ini ada 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu kasir dengan tugas menerima bukti pengeluaran, lalu menyediakan cek, dan membubuhkan tanda cap lunas. Bagian yang kedua yaitu pemegang kas, memiliki tugas menerima cek, mencairkan cek dan menyimpannya, dan mengarsipkan bukti pengelolaan kas. Bagian yang terakhir adalah bagian jurnal dan laporan, dengan tugas mencatat bukti pengeluaran dalam jurnal dan mengarsipkan pengeluaran kas dan SK dalam map khusus. Prosedur pengajuan dana kas kecil yaitu 1. Pemegang kas mengajukan ke bendahara. Yang kedua, pemegang kas menyiapkan daftar pengeluaran dan bukti-bukti. Dan yang ketiga, bendahara memberikan persetujuan dana. Ada istilah yang harus diketahui dalam materi kali ini, yaitu rekonsiliasi kas. Rekonsiliasi kas adalah penyesuaian saldo fisik kas dengan catatan pada buku kas kecil. Materi yang ketiga yaitu pelaporan aktivitas kas kecil. Ada istilah yang harus diketahui dalam materi kali ini, yaitu mutasi dana kas kecil. Mutasi dana kas kecil adalah perubahan kas oleh adanya transaksi-transaksi yang meliputi penerimaan dan pengeluaran kas kecil. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam materi kali ini. Yang pertama yaitu pemakaian dana kas kecil. Dalam pemakaian dana kas kecil, sekretaris mempunyai wewenang untuk melakukan pemakaian kas kecil sesuai kebijakan perusahaan. Lalu hal yang kedua yaitu pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil ini dilakukan jika terjadi suatu perpindahan dana atau kas dari kasir kas besar kepada kasir kas kecil. Lalu yang ketiga yaitu penambahan dana dan pengurangan dana kas kecil. Setelah melakukan perhitungan tetapi dana yang dikeluarkan ternyata kurang atau lebih, maka perusahaan dapat menambah atau mengurangi kas kecil. Hal yang keempat yaitu menghitung selisih dana kas kecil. Dalam hal ini ada 2 poin. Poin yang pertama yaitu apabila perhitungan fisik lebih besar dari yang tercatat pada buku kas, maka disebut cash overage. Lalu poin yang kedua yaitu apabila perhitungan fisik lebih kecil dibanding yang tercatat, disebut cash shortage. Lalu hal yang kelima yaitu penyusunan bukti-bukti transaksi kas kecil. Bukti-bukti transaksi harus disusun berdasarkan tanggal terjadinya transaksi dalam pencatatan ke dalam jurnal.
Jurnal dibagi menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Hal yang terakhir yaitu ada pendokumentasian bukti-bukti transaksi kas kecil. Ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu bukti-bukti diarsipkan ke dalam folder khusus. Poin yang kedua, dokumen penerimaan kas kecil berupa bukti pengeluaran kas lembar ketiga disimpan oleh kasir kas kecil dan bagian jurnal. Dan yang ketiga yaitu bukti tersebut disimpan oleh kasir kas kecil sampai mendapat penggantian dari kasir umum. Diserahkan untuk menghitung besarnya penggantian pengeluaran kas kecil. Sekian review materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.